Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Sulistiani. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Universitas PGRI Palembang. Di sini kami mendapatkan tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian Tindakan Kelas dengan mencari 5 permasalahan dalam 5 buah artikel penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran matematika. Artikel pertama berjudul Studi Penelitian Tindakan Kelas, Bagaimana Meningkatkan Pemahaman Matematis pada Siswa, Journal of Instructional Mathematics. Permasalahan yang ditemukan pada artikel ini bahwa nilai siswa kelas 7C SMP Negeri 1 Kadu Panda dirasa kurang paham terhadap materi yang sudah diberikan oleh guru. Rata-rata, nilai ketuntasan sebesar 43%. Ini menjadi suatu permasalahan yang serius di mana sebagian besar siswa nilainya kurang dari KKM. Salah satu faktor penyebabnya pengaruh lingkungan sekolah yang kurang mendukung, seperti keadaan di dalam kelas yang kurang kondusif. Akibatnya, siswa kurang serius untuk belajar matematika, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa yang kurang tertarik terhadap pembelajaran matematika ini yang mendasari penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Kadu Panda. Untuk link artikelnya bisa diklik di sudut kanan bawah. Artikel kedua berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMA dengan Model Brain Based Learning, Triple S Journal on Mathematics Education. Permasalahan yang ditemukan, hasil pengamatan peneliti di Mandua Cianjur bahwa guru lebih terfokus untuk menuntaskan materi pelajaran yang telah ditetapkan pada satu semester dengan mengesampingkan pemahaman dan peningkatan kemampuan berpikir kritis. Akibatnya, siswa Mandua Cianjur mengalami kesulitan pada mata pelajaran matematika dalam memberikan alasan atau jawaban yang mereka temukan, kurang dalam mengerjakan soal cerita yang membutuhkan penalaran, penggeneralisasian, dan menemukan hubungan antara fakta-fakta yang diberikan. Ini berarti kemampuan berpikir kritis matematis mereka rendah. Untuk link artikelnya bisa diklik di sudut kanan bawah. Artikel ketiga berjudul Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar matematika peserta didik, Jurnal Basic 2. Permasalahan yang ditemukan bahwa hasil observasi di SD Negeri Cebongan 3, Kecamatan Argo Mulyo, Kota Salatiga, untuk pemuatan pelajaran matematika, model pembelajaran yang digunakan masih belum tepat dan cenderung monoton. Hal tersebut mengakibatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik yang rendah. Hasil nilai tes tengah semester terdapat 2 atau 8,7% peserta didik yang masuk dalam kategori kritis. 6 atau 26,1% peserta didik yang mendapat kategori cukup kritis, 7 atau 30,5% peserta didik yang masuk dalam kategori kurang kritis, sedangkan 8 atau 34,7% peserta didik masuk dalam kategori tidak kritis, sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik, yaitu 35% peserta didik yang tuntas dan 65% peserta didik yang belum tuntas. Untuk artikel sendiri bisa dilihat dan diklik di sudut kanan bawah. Artikel keempat, Metode Inquiry, meningkatkan hasil belajar matematika siswa SMP pada materi luas bangun datar, Jurnal Penelitian Tindakan Kelas. Permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, penulis dapat diperoleh informasi bahwa rendahnya hasil belajar siswa kelas 8 dalam mata pelajaran matematika disebabkan oleh beberapa hal, antara lain terbatasnya alat peraga dalam proses pembelajaran, peserta didik cenderung pasif dalam kegiatan belajar mengajar, kurangnya minat peserta didik terhadap materi pelajaran matematika, dan guru yang mengajar dengan metode yang klasikal sehingga peserta didik cenderung bosan. Untuk artikelnya bisa diklik di sudut kanan bawah. Artikel kelima berjudul Quantum Teaching Model untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa MTS, Jurnal Penelitian Tindakan Kelas. Permasalahan yang ditemukan berdasarkan observasi yang dilakukan selama PPL di MTS Rodlotut Tolibin pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2022, terlihat bahwa siswa yang cenderung ramai dan kurang memperhatikan penjelasan guru mempengaruhi stabilitas dan pengendalian proses pembelajaran. Keadaan ini mempersempit kemampuan guru
dalam menerapkan ide baru dalam pengelolaan kelas dan penyampaian materi, sehingga prestasi ujian akhir semester atau UAS kelas 7 pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 tidak mencapai harapan yang seharusnya. Hanya 6 dari 19 siswa yang berhasil mencapai skor minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah, yakni sebesar 75. Dan hasil wawancara dengan guru matematika terungkap bahwa beliau mengalami kesulitan dalam menyusun pola pembelajaran yang cocok dengan siswanya, sehingga hanya mengandalkan metode ceramah dalam penyampaian materinya di kelas. Untuk artikelnya sendiri bisa diklik di sudut kiri atas